Kalau perasaan lu gimana? Ngapain minta foto di awal gitu kalau nggak tahu gue ngapain gitu. Ya mendingan lu nontonin filmnya aja, kagum sama filmnya, kagum sama karyanya, udah cukup segitu aja gitu. Oke, Leo tuh cita-citanya tuh waktu kecil tuh apa sih? Kecil sebenarnya gue tuh pengennya jadi tentara. Percaya nggak percaya? Gue nggak kenal dia siapa, akhirnya gue jadi kenal, nggak ada hubungan darah apa-apa, tapi gue akan mau mati buat lu dan kita berjuang bersama gitu. Buat gue itu tuh romantis banget, men. Lu punya hubungan berdasarkan siapa yang lu pilih. Ada nih peluang waktu itu, coba ke film. Pas gue datang ke salah satu PH, gue casting, gue ngalamin yang namanya, yaudah udah ngafalin skrip, pas mau di roll, kameranya nggak di roll. Shit, serius lu? Serius. Terus gue cari tahu kan kenapa ini bisa sampai kayak gini. Ternyata ketika lu ngambil sinetron, ya dapur lu gimana? gue ngekru. Hah? Ngekru film? Gue ngikut ada satu kameramen, sekarang udah DOP, udah lama sih udah DOP. Namanya Umar Setiadi. Ngikut dia aja udah, ngasistenin dia. Megangin poli, gantiin lensa. Umar kan DOP gue di film pertama gue. Ya, iya, mau siapa juga, ya udah gue ajak ngobrol, lu asik, ya udah ayo ngobrol, lu nggak asik, udah gue tinggal deh, gitu. Gak aneh kok, gak aneh. Sama bro. Sama. Please welcome Martino Leo. Woi, akhirnya main kesini juga nih. Ini salah satu aktor yang gue ngefans. Karena waktu pertama kali keluar, gue langsung feeling kayak anjing nih orang pasti bakal jadi sesuatu. Cuman nanti gue akan bahas itu karena ini pasti banyak banget yang ngelihat lu sekarang tuh sebagai aktor terbaik ya kan FFI. Tapi pasti banyak banget cerita di balik kita semua. Nah, tapi gue penasaran, gimana sih rasanya pas ada orang minta foto bareng sama lu gitu ya kan? Terus abis itu, mas foto mas ya, sekrek gitu. Mas namanya siapa ya gitu? Ya gitu. Ngalamin gak? Ngalamin banget. Iya kan? Itu sampai gimana? sekarang juga masih sering. Iya kan? Iya, sama gue pun begitu. Bahkan kalau misalnya di DM tuh Mas Fandi Iskandar. Waduh. Baru tadi DM-nya ada. Oke. Puisi panjang by Fandi. Fandi siapa? Gitu kan. Kalau perasaan lu gimana? Ngapain minta foto di awal gitu kalau nggak tahu gue ngapain gitu. Ya mendingan lu nontonin filmnya aja, kagum sama filmnya, kagum sama karyanya, udah cukup segitu aja gitu. Kalau misalnya ya itu emang kita emang like-nya itu sih die hard fans yang die hard tuh susah banget untuk didapetin kan kalau di kita. Iya. Cuman ya paling enggak tetap ada rasa bersyukurnya sih. Cuman lebih ke ngapain gitu. Oke, ini lu paling sebel dimintain foto sama ABG atau sama emak-emak? Wah. Mana ya? Ini tahu dong kalau ABG kayak gini. Kayaknya lebih agresif mama ya. Oke. Lebih kayak sini, wah, iya. Itu bener. Kadang-kadang nariknya sakit loh dia, tenaganya tuh nggak kontrol kayak. Iya, bener. Sini, wuk gitu. Terus kadang-kadang dia nggak mau ngalah sama orang yang minta foto yang lain. Pokoknya harus dia duluan. Itu satu. Nyelak aja. Itu satu. Kalau sama ABG yang kadang-kadang gue sebel adalah udah siap foto, Mas, aku boleh nggak sebelah situ? Angle aku sebelah situ. Oh gitu. Ada. Kalau sama emak-emak, Mas selfie. Iya. Lama banget. Terus kadang-kadang dia suka ada orang lewat, tolong fotoin kayak even dia nggak kenal. Kan gue jadi nggak enak gitu. Kalau gue sih gitu. Iya. Perasaan entitlement-nya itu gede banget ya. Iya. Oke. Setuju. Berarti binder dan dead lah ya. Iya, binder dan dead. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin tentang karir ya kan, sampai lu ada di titik
sekarang, cita-cita waktu kecil lu tuh sebenarnya apa sih? Wah. Ini gue manggilnya apa sih? Leo aja. Leo. Oke, Leo tuh cita-citanya tuh waktu kecil tuh apa sih? Kecil sebenarnya gue tuh pengennya jadi tentara. Percaya nggak percaya? Kecilnya gue pengennya jadi tentara karena gue selalu romanticize sama brotherhood. Gue nggak kenal dia siapa, akhirnya gue jadi kenal, nggak ada hubungan darah apa-apa, tapi gue akan mau mati buat lu dan kita berjuang bersama gitu. Buat gue itu tuh romantis banget, men. Ketika lu punya hubungan lu punya hubungan berdasarkan siapa yang lu pilih. Itu romantis banget. Oke, sorry, yang menginfluence lu punya mental dan vision atau prinsip yang kayak gitu tuh, itu kan gue tanya cita-cita lu waktu kecil. Kok udah kepikiran waktu kecil? Film-film lah. Oh, Sering-sering dari nonton. film Iya, berarti. dari film. Terus ujung coba ke arah sana tapi ternyata nggak bisa. Ya udah, tatoan deh tuh mulai. Tatoan emang umur berapa? Umur berapa? 13 nih tato pertama nih. Apa sih itu gambarnya? Lambang keluarga gitu. Oke. Terus abis itu udah, ya udah kesenian aja. Nggak, sorry, nggak bisanya karena apa? Karena Lu udah pernah coba tes? Enggak, karena emang nggak dibolehin gitu. Oh, karena nggak dibolehin. Kalau gua sempet ikut tes. Oh, serius? Serius gua. Tapi Gimana tesnya? Gue pengen tahu. wih, seru men. Seru. Jadi ada latihan, ada tes kesehatan. Oke. Tuh kesehatan segala macam, dites segala macam, jantung apa segala macam, sampai dicek apa itu kaki yang X atau O itu diukur segala macam, terus badan kita buka baju ya. Bener sih. Buka baju semua dicek, ada bekas luka atau apa segala macam. Karena kan lo harus jujur. Ya kan, ada luka, ada cedera, ada apa kayak gitu. Terus fisik sih, gue paling suka tes fisik sebenarnya. Tapi ternyata yang ikut latihan fisik tuh orang gila semua. Kenapa? Itu kan gue tes dari berbagai daerah ya. Oke. Tuh orang-orang daerah itu gila main fisik-fisiknya. Ada waktu itu gue lupa namanya siapa, dari Medan. Jadi waktu tes berenang, jadi berdua-berdua kan, di prit gitu kan, berenang gitu. Yang satu pakai gaya bebas. Yang si orang Medan ini pakai gaya katak. Secara logika gaya bebas mesti duluan lebih cepet dong. Iya dong, set gitu. Kagak, dia nyampe dan agak lumayan jeda waktunya, agak lumayan. Oke. Terus kita ngeliat, hah, berenang gimana? Kayak kapal selam bro. Terus pas udah, kan gue kepo ya, mungkin jiwa wartawan gue udah ada dari dulu. Gue tanya, bro, tuh lu gaya dada kenapa bisa cepet banget? Latihannya apa? Gue kan mikirnya kan, gue kan gede sama ya kita, Son Goku, ya kan, Dragon Ball. Gue mikirnya berenang pakai pemberat atau apa gitu kan. Oh enggak bro, soalnya di kampung gue nggak ada kolam renang. Jadi kita berenang di sungai. Oke, tapi lawan arus. Bener. Gue langsung krik. Sedangkan gue sebelum tes berenang itu, jadi tes berenang itu sendiri waktunya. Nggak disatuin sama lari, push up, sit up, pull up, nggak digabungin. Jadi berenang sendiri. Itu gue 2 minggu sebelum tes itu tuh gue baru mulai latihan berenang. Karena apa? Basically gue gak bisa berenang. Karena gue pemakan buah iblis. Anjay. One Piece banget. Gitu. Seru dah pokoknya. Tapi gak lolos. Tapi gak lolosnya bukan di tes yang fisik atau kesehatan. Wawancara. Gitu, wawancara. Nanti lah itu panjang lagi ceritanya. Boleh. Oke, berarti lu emang gak dibolehin sama keluarga sampai akhirnya ya udah deh lu nato diri lu gitu. Terus lu berubah nggak akhirnya? Oke, gua mau berkarir atau besok besarnya gue pengen jadi apa gitu. Pasti lu gak switch dong dari militer ke. Awalnya ya jadi seniman aja. Awalnya jadi seniman ya nyoba di musik, terus habis itu nyoba di acting lah. Casting apa segala macam. Terus waktu itu kebukanya malah di musik. Awalnya di musik. Tapi lu emang orang Ambon ya berarti? Iya. Emang orang Ambon nih, kenapa ya suaranya pada bagus-bagus gitu? Nyanyi gak ya? Gue penasaran gitu. Soalnya kan ada film lu yang biopik itu kan. Itu gokil sih. Amin. Itu gokil sih. Tapi itu sempet latihan nyanyi juga gak sih itu? Sempet, harus dong. Harus. Nah itu kan berarti ketika awal lu ingin berkarir sebagai musisi, lu dapet nih musisinya, lu jadi solois. Awalnya bikin waktu itu duo.
kita nyoba lah ngirim apa namanya sampel kemana-mana. Apa sih itu namanya kalau misalnya? Ya intinya rekamannya kita kemana-mana, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Oke, padahal udah kemana-mana ya. Ya, syuting lah sinetron. Oke. Syuting sinetron ke FTV kok gini-gini aja ya, gimana ya caranya supaya bisa ke film ya? Oh ya udah, ada nih peluang waktu itu, coba ke film. Pas gue datang ke salah satu PH, gue casting, gue ngalamin yang namanya ya udah ngafalin skrip, pas mau di roll kameranya nggak di roll. Serius lu? Serius. Terus gue cari tahu kan kenapa ini bisa sampai kayak gini. Ternyata Ini bukan baterainya habis kan? enggak, karena ya kalau menurut mereka sih kan dulu kan geng-gengan tuh ya, geng TV, geng film kan. Sekarang sih udah nyampur semua jadi satu. Cuman kalau dulu tuh untuk orang sinetron supaya bisa nyebrang ke film masih susah dulu. Karena Susah pasti banget. dianggap sebelah mata, acting lu gini-gini doang gitu kan. Doang, ya, kayak gitu sih. Terus nyobain dan ternyata emang ngalamin kayak gitu. Gila nggak di roll loh. Iya, yaudah acting aja. Dah, oke, thank you. Itu gue jelup. Adalah, halo guys. Gue yakin lu lagi lihat. Sekarang lo nyesel kan? Ya enggak. Aktor terbaik lo sekarang, gokil. Tapi bertahap itu ya? Bertahap dari mulai lo sebagai supporting terbaik, tahun berikutnya lo baru jadi aktor terbaik kan? Kebalik. Oh kebalik. Oh aktor terbaik dulu. Baru supporting. Oh iya. Tapi itu juga butuh waktu 4 tahun tuh. Gue stop ngambil sinetron. Oh berarti dan itu salah satu pengorbanan lu dong. Ya. Ketika lu ngambil sinetron, ya. Dapur lu gimana? Gue ngekru. Hah? Ngekru film? Enggak ngekru, tetap gue ngikut ada satu kameramen, sekarang udah DOP. Lama sih udah DOP. Namanya Umar Setiadi. Ngikut dia aja udah, ngasistenin dia. Megangin poli, gantiin lensa, kayak gitu. Umar kan DOP gue di film pertama gue. Ya, iya. Nih anak buahnya di sini kosannya nih, yang gede badannya tuh. Siapa? Si Kules. Sebutannya siapa sih? Yang badannya gede? Kules. Iya, nggak tahu udah pindah apa belum. Jadi waktu pas syuting dia kadang-kadang suka jemur baju di situ. Woi ngapain lu? Gituin. Di situ kosannya tuh. Nah, pawang gua Bang Umar udah. Dia kalau udah ngomong, Leo, siap bang. Udah gua gitu. Umar, iya. Dia kalau udah ngomong gue pasti nurut, gitu. Oh berarti lu di bagian gue DOP ya? Ya di bagian kamera lah. Kamera dan segala macam. Semuanya lu cobain tuh. Cobain semuanya mau. Nggak sebentar. Aduh gue nggak ngerti nih. Kenapa tiba-tiba karena lu pengen ke film, lu stop sinetron, tapi lu malah ngekru. Maksudnya kan lu bisa kayak kerjaan kayak iklan. Sambil juga, jadi nggak full time itu juga. Jadi sambil bikin band, kalau lagi ada gig ya nge-gig gitu. Terus kalau misalnya lagi nggak ada gig, ya ikut Bang Umar gitu. Oke. Itu gue. Cuman jarang sih band gue dulu ada gig. Jadi berarti tidak termasuk beruntung ya lu ya iya. di musik ya? Iya tidak. Dan jalurnya ternyata emang harus di aktor. Enggak juga, karena kebukanya itu lewat musik untuk bisa ke film. Jadi Oke, coba. Gue masih belum ngerti nih. Karena kan lu udah coba nih dari bikin duo nggak laku, bahkan nggak ada yang manggil mungkin nih. Terus udah gitu lu bikin band nggak laku. Alhasil waktu itu AADC 2 buka audisi. Buka audisi untuk nyanyiin soundtracknya. Gue ikutan. Gue dapet. Iya yang sama Teh Meli. Oh iya itu lu. Itu gue. Nah pas Teh Meli udah AADC kedua rilis, pintu film kebuka dong. Gue terobos dari situ. Dari situ. Wih kita nggak nge loh. Iya gitu. Dan itu sempat viral tuh lagunya. Iya. Waktu comebacknya ADC yang kedua, waktu comeback. Pokoknya semuanya tuh, semua elemennya nostalgia lah. Iya.
Itu lu. Itu gua. Dan banyak yang duet sama Temeli kan? Iya, yang duet sama Temeli. Anjir. Cuy. Gitu. Oh, jadi karena dari musik tetap dari musik. Dari musik. Pintu filmnya kebuka, akhirnya lu terabas lah. Terabas di situ. Dan yang berani pasang badan buat gue duluan waktu itu ya Bang Radit. Dari Kak. Dia pasang, ya udah yuk nyoba syuting sama gue. Ayo. The Guys lah. Oh iya. Oh, itu film pertama berarti ya. Pertama setelah sekian lama. Rata-rata waktu itu sinetron sih. Oh, sinetron sama Bang Umar. Kalau film waktu itu diajakinnya jadi asistennya dia tuh di Habibie, Kartini, Soekarno. Cuman gue lagi sibuk. Iya gitu. Oh, pernah diajakin tapi belum sempat. Belum sempat. Sibuk ngapain ya gue waktu itu? Gue juga bingung. Ngablu mulu sih. Iya, supporting crew di film apa gitu kan kita nggak tahu, atau mungkin kan kalau di film itu kan apapun yang lu lakukan itu adalah karya lu, ya kan, event apapun itu sedihargain itu di film, ya kan lumayan tuh nama-nama Wikipedia gitu kan, pegang kamera kek, asisten kamera kek, gantiin lensa kek gitu kan, Bener gitu, jadi waktu pertama kali casting itu adalah lu tidak di role ya. Dan pertama kali lu jadi aktor adalah filmnya Raditya Dika. Enggak, pertama kali syuting film itu di filmnya ada Malaysia sama Indonesia sempat bikin kerjasama. Mereka pakai artis Indonesia tuh 2, ada gua sama Samuel Rizal. Syutingnya di Sarawak Kucing. Syutingnya pakai 35 mili. Jadi gua ngerasain tuh. Kamera segini terus bunyi itu deg. Wah gila. Kalau salah, Kalau salah duit itu mahal cuy. Makanya. Mahal cuy. Kemarin gue juga sempat mau buat tuh sama Horst juga bikin film pakai partner gue. Yuk pakai 35 mili. Pas gue berhitung, nggak sanggup. Berarti di aktor pun berasa ya. Ketika gitu. Wah kalau wibawa udah deh, mendingan nggak usah deh. Sama Miun tuh. Itu film pertama. Langsung 35 ngerasain. Berarti film keduanya? Film keduanya ya itu. Sama Raditya Dika. Gitu. Nah ketika lu sudah masuk di industri film, beda gak sih vibes-nya? Vibes-nya beda. Beda banget. Lebih apa ya, calm. Lebih educated. Lebih tenang aja sih ngerasanya. Dibandingin di sinetron atau FTV? Sinetron di tempat lain lebih tenang, lebih matang, lebih teratur. Oke, tapi waktu pas lu awal-awal karir, lu mulainya langsung pemeran utama, supporting atau supporting dulu kan? Supporting. Tetap lu dari bawah dulu segala macem. Tetap dari bawah dulu. Dan nggak tahu deh, gue kayaknya juga sampai sekarang kalau bicara ego ya, dan gue lebih nyaman support. Bukannya gue nggak menghargai atau nggak suka jadi main, suka juga. Cuman kalau untuk membantu peran lain supaya terlihat enhance, gue lebih happy. Why? Gitu. Kalau pemeran utama kan kita udah dibikin nih, ini jalur loh, jangan keluar. Oke. Nah selama jalur itu supporting kan tugasnya untuk ngebentuk dia, ngejaga biar nggak keluar dari jalur. Nah, gue suka banget tuh. Ngejagain orang gak tau kenapa. Karena lu Aquarius bro. Woi. Yoi. Gue tiba-tiba langsung kayak kenapa pikiran kayak gitu, gue pengen tahu, oh ternyata itu alamiah gitu kali ya. Tapi secara bisnis oke juga sih jadi supporting tuh. Karena supporting akan selalu mensupport. Iya gak sih? Kayak di tiap film supportingnya ada lagi itu lagi. Kayak misalnya karakter Hansip pasti dia lagi gitu. Bapak dia lagi gitu. Kalau main karakter kan ganti-gantian gitu. Bener. Ya oke juga sih. Tapi pernah gak sih lu pas di lokasi syuting kayak awal-awal ya pas masuk ke film kan, lu kan dari sinetron, dari FTV, apalagi zaman dulu kan lu ngerasain kayak ada geng-gengan dan segala macam. Pas lu masuk ke film akhirnya lu ngerasain gak sih kayak nggak dianggap di lokasi syuting? Baunya bau sinetron nih gitu. Enggak gitu ya? Enggak gitu. Enggak pernah sih sekarang.
Nggak dulu. Dulu. Oh dulu. Awal-awal banget. Sekarang siapa yang berani bro sama lu bro? Gue senaif itu lagi. Hah maksudnya? Gue sepolos itu sama siapapun. Jadi dari dulu tuh, nih contoh. Banyak teman-teman gue dari dulu yang ketemu gue lagi sekarang. Yuk lu gini-gini aja ya. Gak berubah lu ya. Dari dulu sampai sekarang ya segini aja gitu. Segini aja dalam tanda kutip. Cara gue memandang orang. Cara gue nge-treat orang. Gue gak pernah ngeliat wah dia lebih di atas, dia di bawah. Enggak, semuanya sama gitu. Mau siapa juga ya udah gue ajak ngobrol, lu asik ya udah ayo ngobrol, lu nggak asik udah gue tinggal deh gitu. Segampang gitu. Iya. Gitu. Nggak aneh kok, nggak aneh. Sama bro. Sama. Anjing gak sama yang bangsat. Oke, tapi jawab jujur ya. Kapan titik terendah lu di dunia acting yang bener-bener lu hampir bilang kayak anjing gue udah deh, kayak gue nggak di sini. Pernah nggak lo ada di titik itu? Pernah. Karena gue pernah ngerasain karir gue di titik kayak gitu. Gue pernah. Kapan tuh? Itu waktu itu tahun berapa ya 2000 baru-baru inilah. Baru-baru ini kayak gue udah selesai syuting film A, B, C, D, E. Sebelum dapat penghargaan? Sebelum. Penghargaan tuh 2022. Nah, setahun sebelumnya 2021. 2021, oke. 2021 itu gue kayak ini kok nggak kemana-mana ya. Ini segini-segini aja ya. Oke, gue syuting film-film yang berbobot ada beberapa, tapi belum keluar. Terus ngelihat kondisi dompet kok begini terus ya. Ada satu kesempatan di mana gue harus ke luar negeri. Apa gue loncat negara aja ya? Oke. Dari situ gue Ini kesempatan untuk berkarir di luar ya? berkarir di luar. Oke. Dalam bidang militer. Waduh. Iya, maksudnya gue sempat mikir, gue kan pengen umur waktu itu masih 35 itu umur terakhir. Batas akhir masuk. Batas akhir masuk. Negara mana kalau boleh tahu? Waktu itu gue ke Swiss. Gue sempat kepikiran tuh apa gue loncat ke Perancis. Dari situ gue ikutan French Foreign Legion. French Foreign Legion tuh siapa aja lu boleh masuk ke situ. Lu yang penting lu bisa bahasa Perancis. Lu belajar on the way juga nggak apa-apa. Lu serve selama 4 tahun beres gitu lu udah terserah. Lu dapat 2. Intinya lu bisa tinggal di 2 negara. Mau tinggal di Prancis bisa, di negara asal juga bisa. Gue suka tentara. Apa gue lakuin itu aja? Sempet tuh ya. Sempet kepikiran. Balik lagi ke cita-cita waktu kecil iya. lu. Dan lu bisa milih brother lu di sana dari berbagai negara tuh. Tapi pas gue jalanin, ternyata filmnya menang. Mulai ada tuh kebuka dang. Anehnya kehidupan, semuanya mulai kebuka tuh di saat kita mau nyerah, men. Itu, menguji iman. Menguji iman. Iya, bener-bener. Menguji iman. Jadi gara-gara itu akhirnya lu tarik tuh kata-kata lu itu ya? Iya, gue tarik. Akhirnya ya udah berarti gue terusin lagi. Berarti emang ini jalan gue. Udah gue jalanin aja udah. Oke. Dan semenjak udah ngelewatin fase-fase seperti itu, udah hilang deh tuh keraguan tuh. Hilang. Enggak, ini jalur lu. Jalur lu ya. Jalur lu. Mau ada goncangan apa, enggak ini jalurnya. Ya karena lu sebagai pemeran utama di kehidupan lu nih. Iya, bener. Tapi ada gak sih yang ngebuat karakter, yang ngebentuk karakter lu sampai sekuat ini? Enggak ada sih. Gue juga enggak. Tempaan apa gitu? Enggak juga sih. Gue lebih ke bingung kok orang-orang ngeliatnya lu kuat. Hah, kuat di mananya? Gue juga emang iya ya, malah mempertanyakan gitu. Sekuat apakah gue di mata lu? Gue ngerasa gue manusia yang rapuh juga loh. Kelihatannya sih sangar, kuat gitu, kalem, santai gitu. Padahal mah enggak juga. Gue mau bilang sama, anak buah gue tahu semua lagi. Tapi lu tuh termasuk orang yang gampang cerita gak sih ke pasangan lu? Enggak. Atau tergantung situasi, tergantung mood, tergantung moodnya dia gimana, bisa nerima apa enggak. Karena gue juga ngejaga kalau misalnya gue berada di posisi yang mungkin kalau gue cerita dia akan kepikiran, daripada dia kepikiran mending diem. Oke. Karena ini pasangan lu apa bintangnya? Libra. Oh, menimang-nimang tuh ya. Oke. Gitu, jadi gue masih ya gitulah. Oke, dari awal lu mulai akhirnya masuk ke dunia film sampai sekarang nih. Ini film yang lagi mau tayang ya. Badut Gendong. Badut Gendong. Yup.
total. Nggak usah sebutin judulnya. Berapa film ingat gak? Gila. Dari? Oh belum ya? Dari awal karir lu jadi aktor film ya? Oke. Sinetron nggak usah dihitung. Pokoknya lu masuk ke dunia film. Sampai sekarang nih film yang mau tayang nih Badut Gendong. Udah berapa total film lu? Martino Leo. Cing banyak banget. 30 ada gak? 30. 20-an. Oh enggak. Film aja film. Film aja. 20-an ya? Coba di. Hah? 20-an ya? 20. Oke. Oke, dari semua karakter-karakter yang lu peranin, ada gak sih karakter yang gue tertantang banget, gue suka banget sama karakter ini? Suka banget. Ya. Oke, gini, Oke. gue pisahin ya. Yang suka banget dulu deh. Yang suka banget gue cuma ada 3. Oke, apa? Ajo, Hah? Ajo Kawir, Suranto, Hah? sama Darso. Darso tuh. Oh, Darso ini, gue suka ya. banget. Tapi villain ya ini ya? Ini villain ya. Villain ya. Anti hero lah. Oh, oke. Anti hero. Oke, ini 3 karakter. Yang paling tertantang? Darso paling tertantang. Oke. Paling tertantang. Kenapa? Karena buat jadi Darso ini kita harus semi kayak gini deh. Lu nggak punya banyak hal dalam dunia ini, tapi lu cuma punya cinta yang lu kasih ke pasangan. Oke. Satu saat lingkungan ngambil pasangan itu dari lu. Sementara lu selalu berusaha untuk melihat sisi positif dari setiap orang, setiap hal yang terjadi. Satu-satunya yang dia pegang, yang dia punya yang sangat berharga diambil. Itu pun dia masih berusaha untuk melihat sisi baiknya. Dan setelah dia sadar, kok enggak juga ya, dunia enggak sebaik itu kok. Ngapain gue selama ini baik? Oke. Dia berubah lah. Jadi kepribadian yang lu nggak baik sama gue, ya udah, selep. Lu nggak baik sama gue, ya udah, selep. Itu happy banget. Tapi Darso dan Darsi ini mereka bucin. Darsonya sih. Darsonya, oke. Bucin banget. Dia juga sadar bahwa Darsi meskipun yang tersisa dari Darsi itu tinggal aura negatifnya, yang penting itu Darsi, dia tetap mau terima. Yang penting itu Darsi ya. Ya. Sebucin itu. Sebucin itu dan senerima itu gitu. Kan kadang kita juga Ini sebenarnya genre film Badut Gendong nih apa nih? Horor? action, horror, drama. Pantesan kuat banget ya. Iya. Sedalam itu berarti ya. Sedalam itu. Pantesan lu salah satu yang lu suka karakternya sama yang tertantang juga. Ya. Lumayan sulit ya ini berarti. Lumayan sulit karena nyoba apa ya? Kita harus berhasil bikin penonton iba sama kita, tapi sekaligus Di satu sisi ya. Di satu sisi justify atau ya gituin apa yang kita lakuin kepada orang-orang ini. Oke. Rooting for us for what we are doing. Oke, sebelum kita lanjut ngomongin tentang Badut Gendong, gue penasaran, gue pengen lihat dulu trailer, boleh? Iya dong. Boleh bentar. Kamu hamil? Sudah 3 bulan, Mas. Hidup memang gak adil. Kematian mereka gak wajar. Ini perbuatan siapa, Mbak? Apa mungkin ini ulah binatang?
apa yang sudah dibangkitkan di Kamboja. Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya. Yang hobinya ngulitin muka orang. Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita. Jangan! Aku nggak akan pernah rela. Semua ini akibat kemarahan kuasa jahat. Apa yang sudah kamu lakukan? Gokil. Wah, oke. Gitu sih kurang lebih. Oke. Langsung berasa banget ya. Karakter Anti-hero-nya. Iya, dan wajar lu nggak peres kalau lu merasa tertantang dan lu suka banget sama karakter ini. Iya. Gua dari trailernya ya berasa banget karena kayak karakter Darso tuh bener-bener kayak harus ditampar sama keadaan, tapi jatuhnya dia berubah agak lumayan 180 derajat gitu kan, tapi sebenarnya kebaikan di hatinya dia tuh masih ada sebenarnya kan. Iya. Dia harus sampai di titik dimana dunia nggak baik, ayo dunia nggak baik, ayo ikutan baik, mau baik terus loh, Gila, sampai Darcy udah diambil aja dia masih tetap berpikir, masih berusaha. Dan jadi Darso dan Darcy itu akan selalu bersama, meskipun dipisahkan oleh kematian, mereka tetap bersama. Gitu. Oke, ini tuh universe-nya Kodrat ya? Universe-nya Kodrat. Kodrat kan superhero-nya. Ini tuh lawannya lah. Iya. Gila. Gila. Ini tapi kalau boleh tahu ini film horor yang keberapa sih? Ini jatuhnya horor juga bisa masuk ya. Horor, thrillernya dapet, actionnya apalagi tadi, dramanya juga berasa banget itu kuat. Ya ini keberapa ya? Udah banyak sih. Horor ya? Ya horor. Udah lumayan banyak. Oke, waktu pertama kali lu ditawarin jadi Darso. Nah menarik juga tuh. Jadi pertama kali gue diceritain soal film Badut Gendong ini, gue lagi syuting sama Pak CG juga. Tapi untuk judul Tumbal Darah. Oke. Dia jelasin ada konsep, dia mau bikin kayak gini, judulnya Badut Gendong, bla 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 bla. Oke, menarik tuh Pak. Ayo kita bikin. Set, jadilah. Tapi Pak CG mikir, ini si Leo baru banget selesai Tumbal Darah. Kalau untuk masuk lagi langsung ke Badut Gendong, tahan dulu deh. Awalnya tahan dulu, dicobain lah ke yang lain. Nih kita bawa ke orang-orang lain dulu ya. Ya Pak, siapa? Pokoknya yang terbaik lah. Balik lagi. Ke lu lagi? Ke gue lagi. Kayak Darsonya tuh minta gua gitu. Jadi anjir. Ya udah gitu. Darsonya minta lu, asal jangan Darso minta darah. Nah, bahaya itu. Nah yang kayak gini-gini suka ditusuk nih. Karakternya memilih pemainnya gitu. Oke. Itu gue percaya sih. Karena udah kejadian berkali-kali gitu. Selama gue ini. Oh selama lu berkarir gitu. Jadi ada karakter yang memang cocok sama lu tapi produser atau dari nyoba kayak yang lain balik lagi ke lu. Oke. Boleh tahu gak sih berapa kilo itu berat si kostumnya? Itu nempel di sini. Berat kan itu ya? Itu ya berat. 5 sampai 8 kilo lah. Wah enggak, lebih kayaknya. Ya, masa sih? Untungnya sih nggak tahu ya, kan nempel di badan jadi kayak lu berasanya cuma segitu doang. Berasanya kayak ya bagian dari tubuh kita aja gitu. Berasanya gitu. Nah pas fightingnya itu agak repot karena kan pas mau mukul ya di sini ada kepala. Udah gitu ditambah lagi kita pas fightingnya tuh harus merem. Kenapa merem? Karena kan ketika Darso lagi masuk ya. Ketika Darso lagi jadi badut gendong, tanda kutip Darcy, ya Darsonya tidur.
Ketika Darsinya yang tidur, Darsonya yang melek. Astagfirullahaladzim, susahnya itu. Yoi. Berapa lama itu latihan acting, latihan koreonya untuk berantemnya? Sebulan. Tapi lu ngelatih juga sambil merem berarti ya? Iya, ngelatih juga sambil merem. Tim stunnya oke. Tim stunnya mantep banget. Oke. Dan gue denger lu sampai sesek napas katanya di balik topeng itu. Ini lumayan nyiksa kah atau gimana ya karakter Darso sendiri buat lu? Karena kalau misalnya dia nggak kenceng, dia kan begitu tuh, kayak nunduk. Nah, iya kita begitu perlu ya. Posisinya di atas. Harus gini. Harus diikat sini, ikat sini, belum lagi masuk kakinya, ikat sini, baru pakai celananya, baru pakai jasnya, baru pakai tape-nya, baru pakai tasnya. Jadi udah begini, set. Wah, seru deh pokoknya. Terus misalnya nih, lu abis di tag ya kan? Oke, Darso istirahat dulu. Itu dibuka dulu? Buka. Atau lu duduk lah. dengan menggendong gitu? Enggak. Kalau misalnya ya jedanya berjam-jam ya buka dulu. Ada kejadian ini gak sih? Apa? Kejadian horor gitu di lokasi? Kita sih selama syuting, gue sih nggak pernah ngalamin ya. Cuman teman-teman yang lain ya ada yang lagi ngeset lampu terus diketawain. Oke. Ada yang lagi ngeset apa tuh namanya? Set warung. ngebuild. Lagi nge-build warung apa tuh namanya? Warung kelapa terus tiba-tiba ditongolin gini mata segede-gede ini. Oh ya udah. Untungnya sih gue ketemunya horornya itu kelabang segede gini. Hah, segimana? Segede gini. Kelabang gede banget. Yang kakinya kuning-kuning itu. Iya gede banget sumpah itu. Terus udah gitu ketemu ular. Ini bukan ular yang di bukan, film. Kalau itu ada ular yang set, ada Ular yang untuk ini ularnya beda lagi, ular tanah aja. Ular di tempat situ gitu. Oke. Seru sih. Syutingnya di mana sih kalau boleh tahu? Dua kota, Bondowoso sama Banyuwangi. Oh, pantes. Tadi Bondowoso. seru ya Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Tapi lu termasuk orang yang gak sensitif berarti ya? Iya. Dulunya sensitif. Dulu gue sensitif tapi memutuskan untuk udah fokus dunia lama-lama hilang gitu. Lama-lama hilang tuh. Lama-lama hilang. Jadi lu di sana kalem-kalem aja gitu ya? Kalem-kalem aja udah. Oh, lumayan kenceng tuh energinya di situ. Sangat. Iya kan? Kadang-kadang kalau misalnya telltales-nya kalau buat gue tuh kuping. Gue tuh sensitif kuping banget. Suara langsung mendengar. Awalnya Nging. Iya, nging. Atau enggak gitu. Terserah. Kayak ada suara angin gitu. Enggak, kayak gendang telinga lu di gitu. Di dalam sini. Ini ada apa lagi sih? Oh, dari situ sensornya. Capek. Capek banget. Aduh. Oke. Berarti karakter Darso emang sedip itu ya ternyata ya. Sedip itu. Dan ada Darsi juga. Boleh tahu gak sih siapa aja yang main di film ini? Ada Dayinta as Darsi, ada Clara Bernadette as Arini, ada Derby as Jamil, ada Mas Totos, ada Mas Akbar, ada Kiva, ada legendary Berry Prima sama Mbak. Oh iya tadi ya. Oh iya gue gak kata gue. Kok gue kayak pernah tahu nih orang. Iya. Salut gue sama Doi. Sumpah. Wah gila zaman dulu kan. Yoi. Salah satu hero kita. Berry Prima hero kita dulu. Yoi. Gitu. Dan masih begitu. Masih begitu. Masih. Badannya pun apa segala macam. Masih. Lu gak mau bikin gue ada fighting nih? Kayak sayang nih bayar gue kok gak ada fightingnya. Dulu fighting banget. Siap. Oke, tapi kan kalau misalnya gue boleh menyimpulkan, berarti Darso ini tuh bukan sekedar ya di sini kan jatuhnya villain ya, orang jahat gitu ya. Tapi itu dia itu manusia yang hancur. Ya kan, terus ada bagian dari diri lu gak sih yang lu kasih ke Darso sendiri supaya si Darso ini tetap
hidup gitu. Mungkin kenaifannya kali ya. Selalu percaya bahwa semua orang akan nge-treat gue sama seperti gue akan nge-treat mereka. Karena emang dari dulu gue selalu nge-treat orang sesuai bagaimana gue mau di-treat gitu. Esensinya Darso itu yang gue taruh. Yang lu taruh dari Leo gitu ya, lu masukin ke situ. Dia nggak susah untuk bikin dia berprasangka buruk terhadap orang lain. Gitu. Oke, berat ya. Ini film horor, tapi gue ngerasain kayak trauma bondingnya juga Tragic love story ini sebenarnya. Tragic banget. Aduh. Tuh ngebangun chemistry sama Darcy susah nggak? Untungnya gue udah 1, 2, 3. Ini yang ketiga kali kita Oh, syuting 3 kali film yang bareng ya gitu ya. Dan kita udah sering bercanda-bercanda aja gitu. Kalau di set-set sebelumnya. Oke. Dia lagi make up hantu gitu. Wah, ya udah. Sekarang malah jadi bareng gitu ya. Oke, ini tapi seberapa gelap sih dunia Badut Gendong sendiri Wah, dibandingkan film horor lu sebelumnya? Gelap tapi sekaligus nggak cuman gelap tapi beautiful. Jadi indah dalam kegelapan gitu, gimana sih? Indah, wow. Ya, Dalam ya, indah. gitu. Indah dalam kegelapan. Iya. Menurut gue itu Badut Gendong, indah dalam kegelapan. Oke. Tapi ini yang bikin fans gila. Ini kan Darso itu adalah origin story Filian di Kodrat. Ya. Nah, ini seberapa besar beban lu untuk membangun fondasi tanda kutip nih kejahatan di universe Kodrat sendiri? Wah, kalau untuk berat pasti berat karena Bang Vino kan, aduh, Doi kan he's up there man. Dia salah satu yang oke banget di industri gitu. Dan dulu gue emang pernah kerja sama bareng sama dia juga researchnya gila. Terus oke, dia standarnya di situ, gimana nih caranya gue buat naikin ke situ juga. Sering tuh diskusi sama Pak CG, diskusi sama Bu Linda. Ini nanti akan kayak gimana nih Bu? Kelanjutannya abis ini kita bakal ketemunya gimana? Ya intinya lu bakal ketemu sama Ustadz Kodrat. Oke, hasilnya nanti aja gitu. Gitu oke. Final battle antara Darso dan Ustadz Kodrat. Penasaran sih gue. Bakal kayak gimana sumpah. Oke. Tapi tahan dulu penasarannya karena lu harus nonton dulu nih Badut Gendong. Iya. Ya kan? Karena ini akan tayang di 27 Mei. 27 Mei 2026. Jangan lupa langsung ke bioskop nonton filmnya. Yap. Kita lihat Martino Leo jadi Darso di film Badut Gendong. Oke. Apa sih yang ngebuat Badut Gendong lebih menyeramkan daripada iblis biasa? Dia Menurut versi lu nih. menurut versi gue. Karena kalau gue lihat dari trailernya kan, Iya. anjing, Iya. serem bro. Iya. Nah, kalau misalnya selama ini kan musuhnya Ustadz Kodrat itu hitam. Ya, Ustadz Kodrat itu putih. ya, hitam putih lah Hitam gitu. putih. Nah, Darso ini abu-abu. Abu-abu itu dia makanya. Itu. Abu-abu dia. Nah, gue yakin juga nggak tahu ini hayal-hayal apa. Hayal-hayal aja ya. Pasti Ustadz Kodratnya pun bakal ini gak sih? Kayak, bener gak ya? Bener gak ya gue ngajar dia? Tapi dia juga sebenarnya manusia biasa juga gitu. Yang ternyata ada traumatik, rasa sakit dan segala macem ya manusia. Iya. Kayaknya akan menjadi konflik sendiri gitu untuk Ustadz Kodrat ketemu sama Darso. Fight gitu. Setelah Ustadz Kodrat tahu alasannya, itu konflik sendiri. Wah, ini bisa jadi para fans udah mulai ini ya. Kotak-katik katut tuh pas itu. Kayaknya. Ya, itu dia. Tapi benar, gue masih penasaran. Ini ngeganggu banget di otak gue. Si badutnya itu ada berapa? Ada 3. 3 yang disiapin karena nggak mungkin 1. Ya. Pernah ada masalah nggak sama badut? Pernah. Oke, dari tadi ganggu di otak gue. Oke.
Boleh tahu nggak masalahnya apa? Jadi kru-kru tuh udah pada ngasih nama kan. Yang sering gue pakai itu namanya Michelle. Oke. Yang ini namanya Sri, terus yang utuh tuh namanya Jum kalau nggak salah. Ada Jum, Sri sama Biar Michelle. gampang ngambilnya ya dikasih nama. Pak CG bilang jangan dikasih nama, dikasih nama lah. Pas sudah dikasih nama, mereka semuanya dimimpiin, udah dimimpiin topengnya sama, apa? Gue mimpi, gue takut katanya. Sekarang mereka pas ini setiap kali udah selesai dimasukin ke dalam trash bag gitu. Diikat ya. Diikat. Topengnya emang serem juga sih. Kan nggak ada pertanyaan di sini ya. Cuman dari tadi ganggu di otak gue. Karena nyamber. Oke. Makanya gue tanya tadi, ada something nggak sama si boneka ini? Itu. Oke. Makanya gara-gara ternyata gue baru tahu gara-gara dikasih nama, mungkin biar memudahkan. Oh pakai si Sri, oh pakai si Jum, pakai siapa? Michelle gitu kan. Iya. Oh gitu. Nah tapi pas lu pulang selesai syuting gitu, lu merasa terganggu gak sih sama si bonekanya sendiri? Nggak sempet dimimpiin apa segala macam. Malah gue pengen banget punya salah satu topeng ya. Salah satu memorabilia aja. Iya itu pasti lah. Apalagi kan lu yang meranin gitu kan. Tapi nggak ada takut-takutnya lu berarti ya? Nggak ada. Oke, misalnya nih, kalau misalnya suatu hari nanti orang ngomongin tentang Martino Leo, lu pengen mereka itu inget lu sebagai apa? Wow. Ini Pertanyaan yang deep. Bebas lu mau jawab apa aja. Orang yang baik dan hebat, dah gitu aja. There once was a nice, great man named Leo. Dah. Oke. Fun. Martino Leo. Amin. Gitu. Anjing tadi nyamber bro. Hah? Nyamber. Nyamber apa? Si bonekanya.